Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Yusuf Afandi SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah teori potensial. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penurunan persamaan teori potensial. Berikut anggota kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Mafa Anggrini Sihombing dengan NIM 122122064. Perkenalkan, nama saya Raiska Ramaduni, NIM 122120120. Perkenalkan, nama saya Oja Prawira, NIM 122120080. Perkenalkan, nama saya Yeni Afrilia dengan NIM 12212020137. Perkenalkan, nama saya Rian Levirna dengan NIM 122120081. Perkenalkan, nama saya Nabila Vega Ardani dengan NIM 12212200128. Perkenalkan, saya Renhard dengan NIM 122120025. Pengertian dari potensial listrik. Potensial listrik merupakan jumlah usaha yang akan diperlukan agar bisa memindahkan unit muatan dari titik referensi ke titik tertentu di dalam lapangan tanpa menghasilkan akselerasi. Titik referensi yang biasa digunakan adalah bumi atau titik tanpa batas. Namun, titik apapun dapat juga digunakan. Ada alat yang bisa digunakan dalam mengukur potensi listrik ini. Alat tersebut bernama voltmeter. Alat akan dipasang secara paralel untuk bisa mengetahui beda potensial antara dua ujung. Selanjutnya adalah rumus dan penurunan. Rumus yang digunakan adalah hukum Ohm. V sama dengan I dikali R, di mana V adalah tegangan dalam volt, I arus dalam ampere, dan R adalah resistansi dalam ohm. Dan penurunannya adalah rapat arus sama dengan konduktivitas dikalikan dengan dan listrik. Penurunan tersebut menggunakan persamaan Laplace untuk potensial listrik dalam medium homogen ditinjau dalam persamaan kontinuitas, di mana hasil akhir yang dapat kita ambil nanti adalah nabla kuadrat dikali V sama dengan 0. Selanjutnya, terdapat 3 variabel yang mempengaruhi. Yang pertama, arus listrik. Saat arus listrik mengalir melalui konduktor, potensial listrik dapat berubah akibat resistansi dan sifat konduktor itu sendiri. Kedua, jarak. Semakin jauh jarak antara dua titik, maka semakin rendah potensial listriknya. Ketiga, materi. Jenis materi antara dua titik juga dapat mempengaruhi potensial listrik. Misalnya, konduktor memiliki potensial listrik rendah dibandingkan dengan isolator. Pengaplikasian. Contoh aplikasi potensial listrik di kehidupan sehari-hari bisa dijumpai pada akumulator atau yang biasa disebut dengan aki. Pada aki terdapat lempeng timbal dioksida dan timbal murni yang disusun saling bersisipan atau sejajar dan membentuk satu pasang sel akumulator yang berdekatan serta dipisahkan oleh bahan isolator sebagai penyekat. Apabila dalam satu sel akumulator memiliki beda potensial sebesar 2 volt, lalu untuk menghidupkan lampu sein depan dan belakang mobil membutuhkan akumulator 12 volt, maka harus tersusun dari 6 sel akumulator secara seri. Dari contoh tersebut bisa disimpulkan bahwa potensial listrik berkaitan dengan medan listrik. Titik-titik muatan yang terdapat pada medan listrik akan mengalami potensial listrik. Mengidentifikasi permukaan bawah bumi. Teknik potensial listrik dalam pemetaan bawah permukaan. Yang pertama, pemetaan non-invasif. Metode potensial listrik merupakan teknik non-invasif yang tidak memerlukan pemboran atau penggalian di permukaan. Yang kedua, data resolusi tinggi. Metode ini memungkinkan pemetaan dengan resolusi tinggi untuk mengidentifikasi struktur geologi dengan detail yang lebih baik. Yang ketiga, kemampuan mendeteksi material potensial listrik dapat membantu mengidentifikasi keberadaan material tertentu di bawah permukaan seperti air, batuan, atau deposit mineral.
Topik yang akan dibahas dalam mengidentifikasi permukaan bawah bumi ini adalah yang pertama konsep dasar, yang kedua metode pengukuran, ketiga penerapan dalam mengidentifikasi struktur geologi, keempat interpretasi data untuk menentukan keberadaan sumber daya alam, kelima keuntungan dan keterbatasan mode, yang keenam adalah contoh studi kasus. Konsep dasar. Yang pertama adalah resistivitas, adalah parameter yang menggambarkan sejauh mana bahan menghambat aliran arus listrik. Yang kedua adalah beda potensial. Beda potensial diterapkan ke permukaan tanah menggunakan elektroda. Perbedaan potensial ini kemudian diukur untuk mendapatkan informasi tentang distribusi resistivitas di bawah permukaan. Yang ketiga adalah aliran arus. Arus listrik yang mengalir melalui bumi disebabkan oleh beda potensial. Metode pengukuran ini dilalui secara 3 tahap. Yang pertama adalah elektroda, yang kedua adalah pengukuran resistivitas, yang ketiga adalah analisis data. Pada pengukuran elektroda sendiri, elektroda digunakan untuk menerapkan dan mengukur beda potensial beberapa jenis elektroda yang umum digunakan termasuk elektroda Wiener, elektroda selang bersih, dan elektroda dipol-dipol. Yang kedua, pada pengukuran resistivitas, pengukuran resistivitas dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut resistive meter. Alat ini mengukur resistansi atau konduktansi material di bawah permukaan. Yang ketiga adalah melakukan analisis data. Data yang dikumpulkan dari pengukuran potensial listrik dianalisis menggunakan teknik pemodelan dan inversi untuk menghasilkan citra 2D atau 3D dari resistivitas bawah permukaan. Penerapan dalam mengidentifikasi struktur geologi ada 3. Yang pertama, eksplorasi sumber daya alam, contohnya eksplorasinya seperti eksplorasi mineral air tanah atau minyak bumi. Yang kedua, perencanaan pembangunan potensial listrik dapat membantu mengidentifikasi struktur geologi bawah permukaan yang dapat mempengaruhi stabilitas konstruksi. Yang ketiga, penelitian geologi. Ini nantinya dapat memahami formasi batuan, struktur geologi, dan proses geodinamiknya. Selanjutnya, terdapat interpretasi data potensial listrik untuk menentukan keberadaan sumber daya alam. Terdapat 3. Yang pertama, anomali resistivitas. Dalam data potensial listrik, anomali resistivitas yang tidak biasa dapat mengindikasikan adanya sumber daya alam di bawah permukaan seperti kandungan mineral, akuifer, atau ladang minyak. Kedua, pemodelan 2 dimensi atau 3 dimensi. Data potensial listrik dianalisis dan dimodelkan untuk menghasilkan citra resistivitas yang menunjukkan letak, ukuran, dan bentuk struktur geologi yang mungkin mengandung sumber daya alam. Yang ketiga, korelasi dengan data lain. Data potensial listrik sering dikorelasikan dengan data geofisika atau geologi lainnya untuk memvalidasi interpretasi dan menggabungkan informasi dari berbagai sumber. Keuntungan dan keterbatasan metode potensial listrik. Keuntungan: 1. Metode non-invasif tanpa perlu pemboran. 2. Dapat memetakan struktur geologi dengan resolusi tinggi. 3. Relatif murah dan cepat dilakukan. 4. Dapat mengidentifikasi sumber daya alam. Keterbatasan: yang pertama, pengaruh faktor lingkungan seperti kelembapan tanah. Kedua, ketergantungan pada interpretasi yang tepat. Yang ketiga, batasan dalam mendeteksi beberapa jenis material secara akurat. Keempat, keterbatasan jarak pemetaan karena arus listrik yang melemah. Baiklah, selanjutnya saya ingin menjelaskan secara singkat bagaimana peran potensial listrik dalam beberapa studi kasus. Yang pertama adalah pemetaan akuifer. Pada pemetaan akuifer, potensial listrik berperan untuk memetakan akuifer dan menentukan letak sumur bor air yang efektif. Pada studi kasus yang kedua, yaitu eksplorasi mineral, metode potensial listrik berperan untuk mengidentifikasi potensi tambang mineral dan memetakan struktur geologi yang mengandung deposit mineral. Dan yang pada studi kasus yang terakhir, yaitu yang ketiga, yaitu evaluasi sumber daya geotermal, pemetaan potensial listrik berperan untuk membantu dalam menentukan potensial sumber daya geotermal dalam pengembangan energi yang terbarukan. Contoh soal, supaya ponsel Anda bisa digunakan, Anda perlu mengisi ulang baterainya. Baterai ponsel memiliki kapasitas 2000 mAh per jam atau mAh.
dan beroperasi pada tegangan 3,7 volt. Berapa energi potensial listrik yang tersimpan dalam baterai saat ponsel Anda sepenuhnya terisi? Sekian hasil dari diskusi kami. Saya Nabila Vega Ardani mewakili kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih dan meminta maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.